Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Harus siap ya, dan tentunya harus lebih semangat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu membahas materi yang baru pada pertemuan hari ini, Ibu ingin tahu terlebih dahulu siapa yang sudah tahu atau sudah membaca materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Siapa? Apa materinya? Iya, benar. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana pengaruh monopoli dalam perdagangan dan juga kebijakan kerja paksa yang dilakukan oleh para penjajah terhadap bangsa Indonesia. Yuk, untuk lebih lanjutnya, kita simak penjelasan berikut ini. Pengaruh monopoli perdagangan. Monopoli merupakan penguasaan pasar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Belanda, di mana masyarakat Indonesia diwajibkan untuk menjual rempah-rempah kepada pihak Belanda dengan harga yang serendah-rendahnya. Pada saat melakukan monopoli rempah-rempah, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia, yang isinya setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Bagi pelaku perusahaan, monopoli ini sangat menguntungkan karena pihak Belanda dapat menentukan harga beli dan harga jual. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa pihak kerajaan membiarkan pihak Belanda melakukan monopoli perdagangan? Hal tersebut dikarenakan keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya adalah politik adu domba atau dikenal divide impera. Belanda mengadu domba antar satu kerajaan dengan kerajaan lainnya atau para pejabat. Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh pihak Belanda menyebabkan rakyat Indonesia tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Pengaruh kerja paksa. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyar Panarukan atau Jalan Raya Pos. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintahan kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang, manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintahan Republik Batak di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Mereka memandang penting pembangunan jalur Anyar Panarukan. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Pembangunan jalur Anyar Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut kerja rodi atau kerja paksa.
Bagaimana materi hari ini? Seru bukan? Tentunya ya, mudah dipahami? Baiklah, jika mudah dipahami, di sini Ibu akan memberikan satu soal untuk kalian jawab. Sehingga Ibu dapat mengetahui sejauh mana kalian menyimak materi yang sudah Ibu paparkan sebelumnya. Yuk kita simak soal berikut ini. Coba kalian perhatikan soal berikut ini. Sebutkan 3 kebijakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Bagaimana? Sudah terjawab soalnya? Baiklah, jika sudah, yuk kita bahas bersama-sama. Ya, benar. Jadi terdapat 4 kebijakan. Di antaranya, pembangunan militer, pembangunan jalan raya, perbaikan pemerintah, dan perbaikan ekonomi. Baiklah, tidak terasa pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.